wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa in asqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Quran yang terhimpun di Al-Hasani, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesehatan dan kesempatan, dan banyak lagi nikmat lain yang tak terhingga banyaknya. Maka alhamdulillah kita harus bersyukur, dan pada pagi ini alhamdulillah kita dalam keadaan sehat dan punya kesempatan untuk hadir di Zoom Al-Hasani sebagaimana biasa. Kita setiap ba'da subuh membaca ayat Al-Quran, membahas ayat Al-Quran secara gramatika, secara morfologi, dan kita sudah pagi ini membahas surah Al-Anfal ayat 41 di bawah bimbingan Buya Rizal didampingi oleh Ibu Adrias Linda. Alhamdulillah sudah kita dengarkan juga diskusi sama Pak Adril. Kemudian kita lanjutkan dengan pembacaan tadabbur dari ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu walirrasuli walizil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabili in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqani yaumal taqal jam'an wallahu ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Dan ketahuilah sesungguhnya apa yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlima untuk Allah, Rasul dan kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, ibnu sabil. Demikian juga jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, yaitu di hari Furqan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi sudah jelaskan tadi bahwa Furqan itu pertemuan kemenangan pada perang Badar. Kemudian Ibnu Sabil itu adalah orang dalam perjalanan. Sedangkan harta rampasan perang disebut dengan pai, itu istilah dengan pai. Kemudian Allah menjelaskan juga di dalam surah Ali Imran ayat 161, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana linabiyyin an yaghul wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Jadi di situ dikatakan summa tawaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Nah, kemudian barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang,
itu, maka pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dihianatinya, yang dihianatkannya itu. Kemudian setiap orang ya akan diberi balasan sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya, sedangkan mereka tidak dianiaya. Gitu. Dijelaskan dalam surah Al-Anfal ayat 39, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah fa in tahau fa innallaha bima ya'maluna basir. Perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti dari kekafiran, maka sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Dijelaskan pula dalam surah Al-Anfal ayat 24, Allah berfirman, Ya ayyuhallazina amanu stajibu lillahi walirrasuli iza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wahai orang beriman, penuhilah suruhan Allah dan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kamu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya. Artinya manusia punya kemauan, hatinya diatur oleh Allah, maka kita tidak bisa sewenang-wenang, semuanya itu terjadi dengan izin Allah, karena semuanya apapun ada di kuasa Allah itu maha menguasai dari segala sesuatu, termasuk diri kita sendiri, sedangkan kita tidak bisa menguasai diri kita sendiri, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Dalam surah Al-Asr ayat 7 Allah berfirman, Ma apa Allahu ala rasulihi min ahlil qura walillahi walir rasuli walizil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil kai la yakuna dulatam bainal alniya'i minkum wa ma atakumur rasulu fahuzuhu wa ma nahakum anhu pantahu wattaqullah innallaha sadidul iqab. Apa saja rampasan atau rampasan perang, maksudnya pai, itu disebutkan diberikan Allah kepada Rasulnya yang berasal dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kaum kerabatnya, kaum kerabat Rasul, anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Al-Asr ayat 7. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 177 mengatakan, Allah berfirman, Auzubillahi minasyaitonirrajim, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikatihi wal kitabi wan nabiyyina wa atal mala ala hubbi zawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailina wa fir riqab wasailina wa birriqab wa aqamas salata wa ata zakah wal mufuna bi ahdihim iza ahadu was-sabirina bil ba'sa wad dharra'i wa hinal ba's ulaika allazina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur maupun barat, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada anak
pada kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang dalam perjalanan atau musafir, dan peminta untuk memberikan hamba sahaya dan orang yang mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan orang yang menepati janji apabila mereka berjanji, dan orang yang sabar dalam kemalaratan, penderitaan dalam masa peperangan. Mereka itulah orang yang benar, mereka itulah orang yang bertakwa. Al-Baqarah ayat 177. Kemudian di dalam An-Nisa 36 kita diperintahkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakini wal jari zil qurba wal jari junubi sahibi bil jambi wa ibnis sabili wa ma malakat aimanukum innallaha la yuhibbu man kana muhtalam fakhur. Kemudian di situ dikatakan, sembahlah Allah, janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat maupun tetangga yang jauh, dan teman sejawat Ibnu Sabil, hamba sahaya yang kalian miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Demikianlah tadabbur dari ayat surah Al-Anfal ayat 41. Mudah-mudahan apa yang kita bacakan ini memberi manfaat bagi kita semua. Namun demikian apa yang saya bacakan mungkin terjadi kekeliruan, untuk itu mohon dimaafkan karena keterbatasan yang ada pada kami, karena kita sama-sama belajar untuk memahami Al-Quran. Namun demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih, dan kepada Allah kami minta ampun karena kesalahan dan kekeliruan yang kami lakukan. Dan mudah-mudahan kita semua diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan ucapan subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Saad Burdi.